Yos belum berbicara, sudah mendengar Perlina berkata, "Memandang sepihak. Aku tidak ingin basa-basi denganmu. Kalau kamu merasa memandang sepihak, kalau begitu, lihat CCTV saja. Sebenarnya siapa yang berbohong? Jen, kamu itu benar-benar tidak akan puas kalau tidak benar-benar gagal. Kalau nantinya kamu malu, jangan katakan aku tidak memberikan kesempatan padamu." Saat ini wajah Jen mulai pucat. Sepasang matanya tertuju pada Yos. Di dalamnya penuh dengan harapan dan terlihat menyedihkan. Yos mengecilkan mata, berkata, "Masuk denganku." Jen sepertinya tidak menduga keadaan akan berbalik. Matanya langsung bersinar. Apakah ini artinya ada harapan? Ternyata Yos masih mencintainya. Jen mengikuti Yos. Dia memalingkan kepala, tersenyum melihat Perlina dan Darlin yang masih berdiri di sana sambil menghentakkan kaki. Wajah mereka terlihat sangat tidak senang. Terdengar suara keras. Pintu ruang buku ditutup. Darlin hanya merasa wajahnya tertampar dengan sangat sakit. Dasar, apa yang dilakukan Yos? Saat seperti ini, dia masih memihak pada wanita jahat itu. Dasar sampah. Barusan aku masih mengatakan dia akhirnya melakukan sesuatu hal yang benar. Perlina menendang sofa dengan kuat. Heels yang tajam pun tertusuk ke dalam. Tenaga begitu kuat hingga membuat sofanya masuk ke dalam. Begitu lama tidak kembali. Darlin dengan wajah cemberut akhirnya tersenyum. Senyumannya bahkan lebih jelek daripada saat dia menangis. Bukankah ini sangat normal? Aku bahkan sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan pria ini yang selalu mempertimbangkan Jen. Terbiasa akan kebaikan Yos dengan orang lain. Tapi kenapa? Jelas-jelas sudah terbiasa, hatinya tetap sedih. Darlin, Perlina dengan khawatir melihatnya, ingin berkata dan berhenti lagi. Darlin menarik napas. "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tenang saja, aku baik-baik saja. Aku sudah menyerah pada Yos. Hanya saja Derik. Kelihatannya dia tidak boleh meninggalkan Derik dengan Yos. Walaupun Yos sudah berjanji akan memperlakukan Derik dengan baik, akan mengobati penyakit jantungnya. Tapi dia tidak berani mempertaruhkannya. Dia tidak bisa mempertaruhkan kemungkinan yang ada. Janji Yos juga tidak akan pasti 100% berhasil. Walaupun ada 10.000% kemungkinan, yang akan hilang mungkin adalah sebuah nyawa. Dia tidak bisa mempertaruhkannya." Perlina menganggukkan kepala lalu berkata, "Aku mengerti, Darlin. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, aku pasti akan membantumu. Ada hal yang tidak perlu terlalu dipertimbangkan. Kita adalah teman baik, kan?" Dia dengan harga dirinya memikul biaya pengobatan Derik yang berat untuk melakukan perjanjian dengan Yos. Tapi melupakan, caranya ini juga akan membuat orang di sekitarnya tidak tega. Menggenggam tangan Perlina, Darlin tersenyum dengan berlinang air mata. "Terima kasih, Lina." Mereka berdua pun saling memandang dan tertawa, disertai dengan saling menyemangati. Yos dan Jen tidak begitu lama di ruang buku. Segera, Jen keluar dengan wajah senang. Terlihat seperti sudah merapikan dirinya di dalam. Dibandingkan dengan tadinya yang begitu berantakan, saat ini terlihat lebih energik. Yos juga keluar dari dalam setelah Jen. Terlebih dahulu menatap Darlin. Di saat dia melihat mata wanita yang masih merah, hatinya pun terasa bergetar. Dia menangis. Yos tiba-tiba merasa, apakah caranya mengatasi ini salah? Tapi saat ini mengirimkan Jen ke kantor polisi, sepertinya bukanlah cara yang bagus.
Yos, aku pulang dulu. Setelah kamu selesai, jangan lupa telepon aku. Aku tunggu kamu ya. Ucap Jane dengan centil menatap Yos dan tersenyum. Saat melewati Darlin dan Perlina, dia pun memberikan tatapan merendahkan pada mereka. Dengan nada rendah yang hanya bisa didengar mereka berdua, dia berkata, "Aku tunggu, kamu menuntutku ya?" Perlina hampir saja melemparkan tinjunya ke wajahnya yang sombong itu. "Yos, kamu membiarkannya pergi begitu saja. Apakah tidak seharusnya memberikan penjelasan pada Darlin?" Perlina melihat Jane pergi dengan sombong, langsung menyemburkan amarahnya pada Yos. Tatapan Yos tidak berubah, malah menghiraukannya, langsung melihat Darlin. Dengan serius berkata, "Jangan asal berpikir. Masalah Jane, aku pasti akan memberikan penjelasan padamu. Tapi bukan sekarang." Perlina sudah hampir meledak. Darlin tersenyum. Dengan dingin berkata, "Tidak perlu, Yos. Ucapan Jane benar. Dia memang adalah calon istrimu. Kamu membantunya, membelanya. Semua ini bisa aku mengerti. Tapi aku berharap saat ini kamu bisa mempertimbangkan Derek. Jika kamu sudah mengakui putramu ini, tolong bertanggung jawablah atas keamanannya. Aku tidak akan membiarkan Derek berada di tempat yang setiap saat kemungkinan akan ada bahaya." "Apa maksudmu?" Yos menyipitkan mata. Ada perasaan buruk di dalam hatinya. Darlin dengan pelan berkata, "Perjanjian sebelumnya dibatalkan saja. Aku ingin membawa Derek pergi." "Darlin, kamu mengira dengan kemampuanmu dapat menyembuhkan penyakit Derek? Dapat memberikan pengobatan terbaik untuknya?" Dada Yos terlihat naik turun. Tatapannya yang penuh amarah seperti akan merobek Darlin. Darlin mengangkat kepala dengan tidak tenang bertatapan dengannya. "Kalau aku tidak sanggup, aku masih memiliki teman. Aku akan berusaha sebisaku untuk menyembuhkan Derek. Aku bisa meminjam uang, bisa memikul hutang. Tidak peduli menggunakan cara apapun, aku akan membuatnya hidup dengan baik di dunia ini. Tapi Yos, aku tidak akan membiarkannya ikut denganmu." "Hah, kamu benar-benar berani." Yos tertawa dingin. "Kalau begitu, kita lihat saja. Sebenarnya kamu memiliki apa yang bisa membawa Derek pergi. Darlin, tunggu tuntutanku saja. Aku akan membuatmu menyerah dan hanya bisa memohonku datang melihat Derek." Wajah Darlin langsung pucat. Telapak tangannya begitu tegang sampai mengeluarkan keringat. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia pastikan. Yos adalah pengacara, memiliki uang dan relasi. Dia memiliki puluhan ribu cara untuk memenangkan sidang ini, memenangkan hak asuh Derek. Mata Darlin pun memerah. "Yos, apakah kamu tidak bisa mempertimbangkan perasaan Derek?" Mental anak berusia 4 tahun masih belum berkembang sepenuhnya. Sangat mudah dipengaruhi oleh orang dewasa. Perasaannya bisa dikesampingkan. Setelah aku mendapatkan hak asuh Derek, aku akan memiliki cara agar dia hanya mengingat ayahnya dan tidak mengingat ibunya. Yos lanjut mengatakan ucapan yang menusuk hati, menatap Darlin yang sudah mulai rapuh. Perlina sudah tidak tahan lagi melihatnya, memapah Darlin dan dengan marah menatap Yos. "Yos, kamu manusia atau bukan? Kamu sudah sangat menyiksa Darlin. Masih ingin apa?" "Nona Perlina, ini adalah masalah pribadiku dengan Darlin. Kamu hanyalah orang yang tidak ada hubungannya. Sebaiknya jangan ikut campur. Selain itu di sini tidak menerimamu."
Yos dengan dingin berkata, lalu menatap dua orang yang berdiri tidak jauh dari mereka dan berkata, "Antar Nona Perlina untuk keluar." "Yos, kamu?" Perlina dibawa keluar oleh dua orang yang tinggi. Mulutnya tidak berhenti memarahinya. "Lina." Darlin membuka matanya dengan besar dan ingin pergi membantu. Tiba-tiba di pinggangnya ditahan oleh sebuah lengan yang berotot. Memalingkan kepala, tatapan gelap pria yang diikuti rasa dingin membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas. Darlin dengan sangat marah berkata, "Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Lina adalah seorang wanita." "Tenang saja, wanita itu sangat hebat, tidak akan terluka," ucap Yos tersenyum. Kesayangan Jasper, kalau bukan karena sifatnya begitu ricuh dan membuat orang tidak tahan, dia juga tidak akan menyuruh orang menariknya keluar. Mengkhawatirkan orang lain, lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Yos mendengus lalu menggendongnya. "Turunkan aku, dasar bajingan. Lepaskan aku, Yos, lepaskan." Hidungnya sepertinya mencium aroma parfum yang asing. Memikirkan Yos barusan berada di ruang buku dengan Jen, Darlin pun merasa mual. Satu bahu Yos tidak bisa bergerak dengan leluasa, tapi sisa tenaga lengannya satunya lagi juga tidak kecil. Mengangkatnya dan melangkah, membiarkan Darlin terus membantah. Ibu Yos terbangun karena suara ricuh itu. Saat keluar melihat pemandangan di ruang tamu yang sedang bertengkar, setelah semua orang pergi, tatapannya terlihat sedang berpikir. Tidak dipungkiri, kejadian tadi membuatnya memiliki tanggapan baru pada Darlin. Wanita yang terlihat lembut ini, di sisi lain mungkin sangat keras. Selain itu sepertinya tidak peduli dengan posisi, melainkan putranya. Tertegun, sudut mata Ibu Yos melihat ke sebuah bayangan di sudut. Bayangan kecil bersembunyi di sudut. Kalau tidak dilihat dengan seksama, sama sekali tidak akan menyadarinya. Hatinya pun berdetak kencang. Ibu Yos dengan hati-hati memanggilnya. "Derek?" Anak kecil itu pun mengangkat kepala, tatapannya terlihat sedih. Ibu Yos seketika merasa tidak tega. Orang dewasa bertengkar, yang akhirnya paling terluka adalah anaknya. Ibu Yos menghampiri dan memeluk Derek. "Derek sayang, sejak kapan kamu keluar?" "Dari tadi sudah keluar." Derek terlihat tidak senang. Ibu Yos terkejut, lalu berkata, "Semua hal yang terjadi tadi, apakah Derek sudah melihatnya?" Ibu Yos mengelus kepala Derek dengan menyayangi berkata, "Ayah dan ibumu hanya bercanda saja. Derek, jangan menganggap serius ya. Tidurlah, semuanya akan baik-baik saja." "Tidak," Derek membantah. "Kenapa?" Ibu Yos tertegun. Ayah dan ibu selalu bertengkar. Tante Jen itu adalah orang jahat. Berkali-kali membuat Derek sakit. Ayah juga jahat. Selalu membantu Tante Jen menyakiti ibu. Masih mengatakan paling mencintai ibu. Mengatakan akan menyayangi kami. Ayah adalah pembohong. Ibu Yos mengerutkan dahi, lalu bertanya, "Tante Jen membuatmu sakit? Kamu dengar dari siapa?" Pemikiran pertama Ibu Yos adalah, jangan-jangan ini adalah pemikiran yang diterapkan Darlin pada Derek. Kalau tidak, hal seperti ini kenapa diketahui oleh seorang anak yang masih belum berusia 4 tahun? Derek memuncungkan mulutnya dan berkata, "Tidak ada yang memberitahuku. Aku sendiri yang menguping pembicaraan ibu dan tante. Jadi, mengetahui segalanya."
Benarkah? Ibu Yos merasa tidak senang. Derik, kalau ayah dan ibu tidak bisa menikah, kamu ingin bersama dengan ibu atau ayah? Begitu bertanya, Ibu Yos merasa tindakannya sangat percuma. Karena pilihan Derik sepertinya sangat jelas. Barusan dia mengatakan ayahnya adalah orang jahat. Sesuai dugaan, Derik tanpa ragu berkata, "Aku ingin bersama dengan ibu." Hati Ibu Yos sangat sedih. Walaupun tahu bagaimanapun Derik dibesarkan oleh Darlin. Tapi nenek akan ikut dengan ayah. Apakah Derik tidak menginginkan nenek lagi? Ibu Yos dengan sedih menatapnya. Derik sepertinya benar-benar memikirkannya sejenak. Dengan yakin berkata, "Aku ingin bersama dengan ibu. Setelah dewasa, aku akan pergi menemui nenek." Ucapan ini membuat Ibu Yos merasa lebih senang. "Kamu benar-benar anak patuh." Ibu Yos semakin menyayangi Derik. Mengelus kepala Derik dan mendesah. Benar-benar karma. Setelah menenangkan Derik, dia pun mengantar anak kecil itu kembali ke kamar. Ibu Yos dengan wajah cemberut pergi ke kamar Yos. Saat ini Yos sedang mengobati lukanya dengan satu tangan. Wajah yang dingin sepertinya tidak ada perubahan. Tapi Ibu Yos adalah orang yang sangat mengenalnya. Dari tatapan pertama sudah menyadari kalau Yos sedang marah. "Aku yang lakukan saja." Ibu Yos menghampiri dan mengambil perban dari tangannya. Mungkin karena barusan tidak berhati-hati dari gerakannya terlalu besar. Saat ini luka di bahunya kembali mengeluarkan darah lagi. Ibu Yos menyentuh kulit yang sedikit terkelupas, mendesah. "Bagaimana menurutmu?" Ibu Yos mendesah. Dengan sangat terlatih memakaikan obat di atasnya. "Sebenarnya semalam di dalam telepon aku terus menebak sendiri dan lupa menanyakan padamu. Apakah maksud hanya menginginkan Derik atau bermaksud untuk menikahi Darlin?" Walaupun maksud Yos tidak menunjukkan dengan jelas, sepertinya demi memberikan jalan untuk Darlin. Tapi bagaimanapun semua ini hanyalah tebakannya saja. Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Yos mengeluarkan napas dari hidung, tidak ingin menjawab. Ibunya lanjut berkata, "Jangan-jangan kamu berencana untuk menjadikannya simpananmu, iya?" Nada Ibu Yos menjadi tinggi. Yos pun berkata, "Tidak, aku akan menikahinya." Ibu Yos dengan tidak sungkan menekan lukanya dan tertawa. "Dengan sikapmu yang bertengkar dengannya hanya dengan 3 kata, atau dengan keinginannya bercerai denganmu?" Benar-benar menyakiti hati. Yos kembali merasa kesal. "Ibu, ada hal yang harus aku lakukan, atau seumur hidup ini dia tidak akan menyerah." Tatapan Yos menggelap. Memikirkan kabar yang barusan dia ketahui tadi, hatinya menjadi kacau. Tatapan Ibu Yos dengan heran melihatnya. "Apa maksudmu?" Yos tersenyum dingin. "Sampai saat itu kamu akan mengetahuinya." Ibu Yos mengerutkan dahi, menahan keinginan untuk memukul luka Yos.